Perang Rusia-Ukraina kini memasuki fase yang semakin keras dan menentukan. Di awal tahun 2026, konflik ini tidak lagi didominasi oleh manuver cepat dan kejutan besar, melainkan oleh pertarungan ketahanan jangka panjang, teknologi militer modern, dan kemampuan mempertahankan tekanan tanpa henti. Garis depan memang terlihat relatif stabil di peta, namun di balik itu, pertempuran terus berlangsung hampir setiap hari, menelan sumber daya, energi, dan nyawa dalam skala besar. Justru dalam kondisi inilah, kekuatan strategis Rusia mulai terlihat semakin jelas. Di berbagai sektor utama seperti Donetsk, Kharkiv, dan Zaporizhia, Rusia tetap memegang inisiatif tempur. Tekanan dilakukan secara konsisten, terukur, dan sistematis. Salah satu wilayah yang kini menjadi sorotan adalah Novoyakivlivka di Zaporizhia. Desa kecil ini mungkin tampak sepele, namun dalam konteks militer, ia berada di jalur penting yang mengarah ke pusat Zaporizhia dan menjadi bagian dari strategi Rusia untuk memperlebar zona kendali serta melemahkan pertahanan Ukraina secara bertahap. Rusia mengklaim telah memasuki dan menguasai Novoyakivlivka. Meski status kontrol wilayah ini masih diperdebatkan oleh sumber independen, satu fakta sulit disangkal. Pasukan Rusia aktif beroperasi di area tersebut. Ukraina dipaksa mempertahankan wilayah ini dengan pengerahan pasukan tambahan, artileri, dan drone dalam jumlah besar. Dalam perang modern, memaksa lawan menghabiskan tenaga dan sumber daya seringkali sama bernilainya dengan merebut wilayah secara permanen. Dari sudut pandang ini, tekanan Rusia di Novoyakivlivka dapat dianggap sebagai keberhasilan taktis. Pergerakan infanteri Rusia di sektor ini menunjukkan evolusi signifikan dalam cara Moskow berperang. Rusia tidak lagi mengandalkan serangan frontal besar yang beresiko tinggi, melainkan menggunakan unit-unit infanteri kecil dan menengah yang bergerak perlahan namun terkoordinasi. Setiap langkah dilindungi oleh tembakan artileri, pengintaian drone, dan dukungan kendaraan lapis baja. Pendekatan ini mencerminkan pembelajaran mendalam dari pengalaman perang sebelumnya dan kemampuan Rusia untuk menyesuaikan doktrin militernya dengan realitas medan tempur Ukraina. Infanteri Rusia juga tidak beroperasi tanpa dukungan teknologi. Tank-tank seperti T-72, T-80, dan T-90 masih menjadi tulang punggung kekuatan darat, namun kini tampil dengan perlindungan tambahan terhadap drone dan senjata anti-tank. Artileri Rusia tetap menjadi salah satu yang paling konsisten dan masif, mampu memberikan tekanan terus-menerus ke posisi Ukraina. Dalam perang atrisi, kemampuan mempertahankan tembakan berkelanjutan seperti ini menjadi keunggulan besar yang tidak dimiliki semua negara. Drone menjadi elemen kunci dalam pertempuran di Zaporizhia. Rusia memanfaatkan drone pengintai untuk mengarahkan tembakan artileri dengan presisi tinggi, sekaligus menggunakan drone serang untuk menghantam parit, kendaraan, dan konsentrasi pasukan Ukraina. Dominasi udara rendah ini memperlihatkan bahwa Rusia tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi perang modern. Bahkan dalam beberapa sektor, Rusia menunjukkan koordinasi drone dan artileri yang semakin efektif dan mematikan. Ukraina di sisi lain berusaha bertahan dengan segala kemampuan yang dimiliki. Unit-unit Ukraina mengandalkan drone FPV, sistem anti-tank, dan pertahanan udara jarak pendek untuk menahan laju Rusia. Namun, tekanan yang terus-menerus membuat posisi Ukraina semakin sulit. Setiap serangan Rusia memaksa Kiev mengerahkan lebih banyak sumber daya, sementara cadangan manusia dan logistik Ukraina tidak tak terbatas. Dalam konflik berkepanjangan, faktor ketahanan nasional menjadi penentu. Dan disinilah Rusia memiliki keunggulan struktural. Secara politik, Ukraina terus mengecam Rusia dan meminta dukungan internasional yang lebih besar. Serangan Rusia terhadap infrastruktur dan wilayah sipil dijadikan dasar untuk tekanan diplomatik. Namun, di sisi lain, Rusia tetap bergerak dengan keyakinan strategis bahwa waktu bekerja untuk mereka. Moskow memandang konflik ini sebagai pertarungan jangka panjang yang menyangkut kepentingan keamanan nasional, bukan sekedar operasi militer sementara.
Reaksi dunia internasional mencerminkan kompleksitas konflik ini. Negara-negara Barat terus memberikan bantuan dan sanksi terhadap Rusia, namun tanda-tanda kelelahan mulai muncul. Biaya ekonomi, tekanan politik domestik, dan kekhawatiran terhadap eskalasi global membuat dukungan tidak selalu solid. Sementara itu, beberapa kekuatan global mulai menyadari bahwa Rusia, meskipun mendapat tekanan besar, tetap mampu bertahan dan beradaptasi sebagai kekuatan militer utama dunia. Novoyakivlivka kini menjadi simbol dari fase baru perang Rusia-Ukraina. Sebuah fase di mana kemenangan tidak diukur dari seberapa cepat wilayah direbut, melainkan dari siapa yang mampu bertahan lebih lama, menyesuaikan diri lebih baik, dan mempertahankan tekanan secara konsisten. Dalam konteks ini, Rusia menunjukkan ketahanan strategis yang signifikan, baik dari sisi militer, industri pertahanan, maupun kemampuan operasional. Perang ini masih jauh dari kata selesai. Garis depan mungkin bergerak perlahan, namun arah konflik semakin jelas. Rusia belum kehilangan kekuatannya, belum kehilangan arah strategisnya, dan tetap menjadi aktor utama yang menentukan dinamika perang. Selama tekanan itu terus berlanjut, medan-medan tempur seperti Novoyakivlivka akan terus menjadi saksi bagaimana ketahanan, strategi, dan kekuatan jangka panjang diuji dalam salah satu konflik paling menentukan di abad 21. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.